Oke guys, balik lagi sekarang sama gua. Kali ini kita bakal ngebahas apa sih guys ya? Oke, nanti akan gua kasih tahu. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faruk Amrullah, NIM 19360020. Nah, kali ini tuh kita akan membahas tentang sound card ya guys ya, bagian dari motherboard gitu. Oke, sekarang saya akan menjelaskan tentang sound card itu apa sih. Mungkin kalian semua itu nggak terlalu memperdulikan atau nggak paham ya, atau nggak terlalu penting lah hitungannya kalau menurut kalian. Tapi sound card ini tuh penting banget, soalnya kalau nggak ada sound card ini, kita mau dengerin lagunya dari mana, mau dengerin musik yang kalian suka dari mana, untuk merecord juga itu dari mana. Oke, nah jadi langsung aja kita ke penjelasannya. Yang pertama itu pengertian sound card. Sound card adalah salah satu perangkat keras komputer atau hardware yang fungsi utamanya sebagai pengolah data untuk audio dan suara. Audio atau suara yang muncul melalui speaker atau headset pada komputer atau laptop adalah hasil olahan data sound card. Jika Anda mengaktifkan aplikasi multimedia pada komputer, namun tidak keluar suara atau audionya, maka bisa dibilang ada masalah pada sound cardnya. Sound card ini terhubung ke komputer melalui slot ISA atau VGA pada motherboard. Namun, seiring dengan perkembangan zaman dan kebutuhan teknologi, sound card memiliki slot USB atau ditancapkan di soket, biasanya disebut sound card eksternal. Oke, kali ini akan ngebahas langsung ke jenis sound card dan penjelasannya ya. Yang pertama itu ada sound card onboard. Apa sih sound card onboard itu? Nah, sound card onboard ini pada umumnya disebut sebagai sound card yang terpasang langsung atau menempel pada motherboard komputer. Sound card onboard ini berbentuk chipset yang terpasang langsung dengan motherboard yang kinerjanya membutuhkan tenaga prosesor. Jadi sound card seperti ini cocok jika Anda hanya menggunakan aplikasi multimedia untuk mendengarkan musik atau lagu dan suara dari film kesukaan Anda. Nah, ini yang di sini guys. Mana tuh? Ini yang di sini guys ya. Sound card. Oke. Selanjutnya ada sound card offboard. Nah, sound card offboard ini pada umumnya disebut sebagai sound card yang dipasang ke slot ISA atau VGA pada motherboard komputer. Seiring perkembangan zaman, sekarang ini kebanyakan dipasang pada slot VGA. Maka dari itu disebut sebagai sound card VGA. Sound card jenis ini memiliki kualitas pengolah suara lebih bagus daripada sound card onboard, sehingga suara atau audio input atau rekaman atau output hasilnya sangat bagus. Nah, ini PCI konektornya di sini guys. Oke, kita lanjut next ke sound card eksternal. Nah, sound card eksternal ini pada umumnya disebut sebagai sound card yang dipasangkan atau disambungkan ke komputer hanya melalui port USB. Sound card seperti ini adalah model terbaru yang sekarang ini banyak dibutuhkan. Selain hasil suaranya berkualitas, pasangannya juga tinggal plug and play. Sound card eksternal ini cocok digunakan untuk melakukan perekaman suara. Nah, yang kita sekarang masuk ke fungsi sound cardnya ya. Nah, fungsi sound card itu ada 8. Yang pertama, sound card berfungsi untuk mengkonversi sinyal digital dan analog ke bentuk gelombang sonik. Yang kedua, ada berfungsi sebagai alat yang membantu memproses audio atau suara komputer. Yang ketiga, berfungsi untuk meningkatkan kualitas input dan output suara atau audio, misalnya kualitas audio surround HD atau home theater dan bioskop HD. Oke. Nah, yang keempat itu sound card berfungsi untuk membantu menambahkan fitur-fitur pengolahan suara seperti bass booster, 3D sound, theater sound, live sound, dan berbagai fitur lengkap lainnya. Yang kelima, sound card berfungsi untuk membantu mengatur besarnya volume dan equalizer suara yang keluar atau masuk, atau rekaman. Bisa dibilang kita rekaman itu bisa. Yang keenam itu, sound card berfungsi untuk mengkonversi audio dari piringan hitam atau kaset pita ke dalam bentuk audio data digital. Yang ketujuh, sound card berfungsi untuk mengolah data suara rekaman atau suara input baik secara langsung bicara atau melalui perangkat headset atau perangkat ketiga seperti amplifier atau mikrofon. Nah, yang kedelapan, sound card berfungsi untuk membantu editing dan mengolah suara atau audio musik. Nah, yang terakhir nih ada pembagian port. Nah, ini tuh bagian-bagian port yang ada di motherboard kalian ya, menggunakan komputer. Nah, yang pertama itu ada digital out. Warnanya tuh bisa putih atau kuning ya.
digunakan untuk mengirim Dolby Digital atau DTS Surround Sound sebagai aliran audio digital tersandi ke sistem home theater atau sistem speaker digital. Nah, yang kedua itu ini nih, yang warnanya biru, oke? Ada simbol panahnya. Nah, sound in atau line in warna biru dan simbol panah yang menunjuk gelombang. Nah, koneksi ini digunakan untuk sumber audio eksternal seperti tape recorder, record player, dan CD player. Nah, yang ketiga itu ada yang untuk mikrofon. Oke, mikrofon atau mic. Nah, warnanya merah muda dan simbol mikrofon. Koneksi ini digunakan untuk mikrofon atau headphone. Oke. Dan yang keempat itu ada sound out atau line out. Warnanya hijau dan simbol panah yang menunjuk keluar gelombang. Merupakan koneksi suara utama untuk speaker atau headphone. Kartu suara dalam contoh ini juga mempunyai koneksi kedua atau warna hitam dan yang ketiga warna oranye. Nah, yang terakhir ada MIDI. Warna emas dengan 15 lubang kecil. Nah, ini nih guys nih. Nah, ini namanya MIDI. Koneksi ini digunakan untuk menghubungkan instrumen musikal dan juga dapat difungsikan sebagai port game atau joystick atau gamepad ya, untuk game lah bisa. Oke. Nah, jadi sepertinya penjelasan saya sudah lumayan jelas. Nah, kenapa sih saya memilih soundcard ini sebagai tugas saya? Karena soundcard ini tuh jarang sekali dipilih dan juga kayak menurut mereka itu fungsinya nggak penting, padahal fungsinya itu penting. Karena jika tidak ada soundcard ini, kita tidak akan bisa mendengar suara, tidak akan bisa mendengarkan musik kita, lagu kita, merekam, dan banyak deh pokoknya fungsinya. Oke, jadi sekian dari saya, penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan juga jangan lupa di subscribe ya guys ya, di like juga kalau bisa. Oke, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.